Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Khususnya siswa kelas 3 SD dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Nur Ainun dari SDN Grenjeng dalam program pembelajaran jarak jauh KKG Gugus 3 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, hari ini anak-anak akan belajar mengenai materi yang ada pada tema 4, kewajiban dan hakku, tema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu protokol kesehatan yang perlu anak-anak patuhi selama masih berada di masa pandemi saat ini. Apa saja ya? Yang pertama tentunya apa, Nak? Ya, tentunya memakai masker ya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Nah, Ibu harap anak-anak dimanapun berada senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ada ini agar anak-anak semua terhindar ya dari virus corona. Baik, sekarang sudah siap belum untuk belajar? Nah, kalau sudah siap untuk belajar, kita lihat persiapan belajarnya. Alat-alatnya sudah ada belum? Yang pertama yang perlu disiapkan ya, yaitu adalah tentunya buku paket kelas 3 ya, Nak ya. Buku paket kelas 3, temanya tema 4. Kemudian yang kedua, buku tulis. Dan yang ketiga, alat tulis. Pensilnya, penghapusnya, silakan ya anak-anak siapkan dulu. Kalau belum ada, boleh dicari dulu. Kemudian disiapkan supaya nanti anak-anak ketika memulai pembelajaran bisa mencatat materi-materi yang dirasa perlu anak-anak catat ya. Seperti itu ya, Nak ya. Paham ya? Bagus. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, berdoa dimulai ya, Nak ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan doa kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan, dan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ya, Nak ya, ke pembahasan yang pertama. Nah, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang perlu anak-anak ketahui. Tujuan pembelajaran ini diharapkan dapat anak-anak capai setelah anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat yang menunjukkan masalah, saran, dan penyelesaian masalah dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat dengan tepat. Nah, itu dia ya anak-anak ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita masuk ya ke materi yang pertama. Coba lihat pada layarnya masing-masing. Di situ Ibu menampilkan sebuah gambar, Nak. Kira-kira ada gambar apa ya itu ya? Iya, benar sekali ya. Itu adalah gambar halaman sekolah ya. Di situ kita bisa lihat ada gedung sekolah, kemudian di dalam halaman sekolahnya itu terdapat pohon yang besar dan daunnya terlihat berguguran ya, jatuh ke tanah. Kira-kira itu halaman sekolah milik siapa ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita baca bersama ya, Nak ya, teks bacaan yang ada pada samping gambar. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas.
Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun, selalu ada daun gugur yang tersisa. Nah, anak-anak, tadi ya dari teks bacaan tadi, kita dapat mengetahui ya bahwa ternyata di halaman sekolahnya Dayu itu daunnya memang sering berguguran dari pohonnya. Nah, tapi penjaga sekolahnya juga selalu menyapunya setiap hari. Namun walaupun selalu disapu setiap hari, setiap pagi disapu, tapi tetap ada daun gugur yang tersisa. Nah, sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan. Kita jawab bersama ya. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Jika banyak daun yang tersisa adalah 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Tentukan banyak daun yang gugur dan banyak daun yang tersapu. Nah, anak-anak tadi kan dikatakan masih ada daun yang tersisa yang tidak tersapu. Nah, di sini kita diberikan kasus bahwa ternyata banyak daun yang tersisanya itu adalah 50 helai. Maka berapa kira-kira kemungkinan banyak daun yang gugur dan berapa banyak daun yang tersapu? Coba kita perhatikan. Anak-anak di sini bagaimana caranya kira-kira untuk menentukan banyak daun yang gugur dan banyak daun yang tersapunya? Ada yang tahu tidak? Nah, iya benar. Pertama kita tentukan terlebih dahulu ya nak ya. Banyak daun yang gugurnya. Kira-kira berapa? Caranya bagaimana Bu? Caranya boleh ya angkanya berapa saja, bilangannya boleh berapa saja. Tapi dengan catatan banyak daun yang gugur ini nilainya harus lebih besar dari banyak daun yang tersisa. Atau nilainya itu harus lebih besar dari 50. Dari jumlah selisih antara banyak daun yang gugur dan banyak daun yang tersapu. Nah, anak boleh di rumah ikut menulis di buku tulisnya masing-masing. Kira-kira banyak daun yang gugurnya mau berapa? Boleh ya. Nah, di sini Ibu ambil contoh. Banyak daun yang gugurnya adalah 100 helai. Nah, berarti banyak daun yang tersapunya berapa, nak? Caranya bagaimana? Caranya yaitu banyak daun yang gugur, yaitu 100 helai, kita kurangkan dengan banyak daun yang tersisa, yaitu 50 helai. Maka 100 dikurangi 50 sama dengan berapa? Iya, benar ya. Sama dengan 50. Maka banyak daun yang tersapu adalah 50. Maka dengan demikian, banyak daun yang gugur dikurangi banyak daun yang tersapu sama dengan banyak daun yang tersisa. 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Nah, seperti itu ya. Kita sudah mendapatkan kemungkinan yang pertama. Sekarang, supaya lebih paham lagi, kita coba buat ya kemungkinan yang kedua masih dengan soal yang sama. Nah, jika banyak daun yang tersisanya adalah 50, kira-kira berapa lagi banyak daun yang gugurnya, kira-kira berapa? Coba anak-anak boleh di rumah boleh ikut menuliskan di bukunya masing-masing kira-kira berapa, boleh sama-sama berhitung ya yang di rumah. Nah, di sini ingat banyak daun yang gugurnya nilainya itu harus lebih besar dari banyak daun yang tersisa atau harus lebih besar dari 50. Nah, di sini Ibu ambil contoh banyak daun yang gugurnya untuk kemungkinan yang kedua yaitu adalah sebanyak 180 helai. Maka berapa banyak daun yang tersapunya? Caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu banyak daun yang gugur, yaitu 180. Kita kurangkan dengan banyak daun yang tersapunya ya. Banyak daun yang tersisa, yaitu 50. Maka 180 dikurangi 50, yaitu sama dengan 130. Maka banyak daun yang tersapunya adalah 130. Nah, jadi 180 dikurangi 130 sama dengan 50. Ya, seperti itu ya, Nak ya, caranya untuk menentukan dua bilangan jika jumlah selisihnya diketahui. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, sekarang kita supaya lebih paham lagi, kita coba dengan soal yang lain, dengan angka yang lain. Nah, sekarang jika banyak daun yang tersisanya adalah 90 helai, maka berapa banyak daun yang tersapu dan berapa banyak daun yang gugur. Nah, coba sekarang kita buat ya 5 kemungkinannya jika banyak daun yang tersisanya adalah 90. Anak-anak boleh di rumah ya
membuat juga di buku tulisnya masing-masing, dituliskan kira-kira berapa banyak daun yang gugur dan berapa banyak daun yang tersapu. Di sini yang pertama Ibu ambil contoh ya, banyak daun yang gugurnya yaitu sebanyak 500 helai. Maka banyak daun yang tersapunya berapa, Nak? Caranya sama ya seperti tadi, berarti 500 dikurangi dengan 90. Hasilnya? Iya, benar, 410. 500 dikurangi 410 sama dengan 90. Sama ya, Nak ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kira-kira banyak daun yang gugurnya berapa lagi? Nah, di sini Ibu ambil contoh 690. Kemudian banyak daun yang tersapunya berarti berapa? 690 dikurangi 90. Iya, maka hasilnya banyak daun yang tersapunya adalah, iya benar, 600 ya. Selanjutnya yang ketiga berapa lagi, Nak? Kira-kira. Coba anak-anak boleh juga sambil dituliskan ya di buku tulisnya. Sini Ibu ambil contoh untuk kemungkinan yang ketiganya banyak daun yang gugurnya yaitu sebanyak 700 helai. Berarti banyak daun yang tersapunya adalah 700 dikurangi 90 sama dengan, iya, 610. Selanjutnya yang keempat, berapa lagi kira-kira banyak daun yang gugurnya? Nah, Ibu ambil contoh 890 ya. Berarti banyak daun yang tersapunya berapa? 890 dikurangi 90 yaitu, iya benar, 800 ya. Selanjutnya nih yang terakhir, kemungkinannya kira-kira berapa banyak daun yang gugurnya? Nah, Ibu ambil contohnya di sini 1000 ya. Maka banyak daun yang tersapunya berapa? Yaitu caranya sama, 1000 dikurangi 90 yaitu, iya, 910. Nah, anak-anak seperti itu ya, Nak ya caranya ya. Untuk menentukan berapa banyak daun yang gugur dan banyak daun yang tersapu jika yang diketahuinya adalah banyak daun yang tersisanya. Kita tentukan dulu bilangan yang pertamanya. Seperti itu ya, Nak ya. Dan bilangan pertama ini harus nilainya lebih besar ya dari selisihnya. Seperti itu ya, Nak ya. Paham ya? Pintar. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu punya gambar lagi nih, lihat. Gambar apa yang sekarang, Nak? Gambarnya mirip ya sama seperti gambar yang pertama ya. Nah, ini gambar yang ini masih di halaman sekolah. Di situ terlihat Dayu dan teman-temannya sedang memunguti daun yang berserakan di halaman sekolah. Nah, anak-anak ingin tahu tidak cerita lebih lengkapnya seperti apa? Kita baca bersama ya teksnya yang ada pada samping gambar ya. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Nah, anak-anak tadi ya, ternyata cerita yang ada pada gambar tadi itu menceritakan kegiatan ketika saat jam istirahat. Kemudian Dayu dan teman-temannya itu melihat halaman sekolahnya itu di halaman sekolahnya itu terdapat banyak daun yang berguguran. Jadi terlihatnya itu tidak rapi lagi, tidak bersih lagi, sehingga akhirnya karena Dayu dan teman-temannya itu merasa peduli terhadap lingkungan sekolahnya, akhirnya mereka memutuskan untuk memunguti daun-daun tersebut, kemudian membuangnya ke dalam atau memasukkannya ke dalam tong sampah organik. Nah, karena menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu ternyata bukan hanya tugas dari penjaga sekolah, melainkan juga tugas seluruh warga sekolah, termasuk juga siswa atau anak-anak ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, Ibu punya pertanyaan nih mengenai teks bacaan yang tadi sudah kita baca bersama. Nah, yang pertama, mana kalimat yang menunjukkan masalah? Tadi dari teks bacaan yang tadi berarti
Apa masalah yang muncul pada teks bacaan tadi, Nak? Iya, masalah yang munculnya itu mengenai apa? Kalimatnya ditunjukkan dengan kalimat apa? Ada yang bisa menjawab tidak yang di rumah? Iya, benar ya. Yaitu mereka melihat daun berserakan di halaman. Ini merupakan kalimat yang menunjukkan masalah. Kemudian, sekarang soal berikutnya. Kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Yang mana? Tadi kita ingat-ingat kembali Dayu dan teman-temannya ketika melihat ada sebuah masalah, yaitu masalahnya berupa mereka melihat daunnya berserakan di halaman sekolah sehingga kelihatannya tidak bersih lagi, tidak rapi lagi. Apa yang mereka lakukan? Kalimatnya ditunjukkan dengan kalimat apa yang merupakan penyelesaian masalahnya, Nak? Nah, iya, ya benar ya. Yang pertama, kalimatnya itu yaitu mereka memunguti daun sambil berbincang. Ini merupakan kalimat penyelesaian masalah ya, Nak ya. Kemudian yang kedua, apalagi coba, ada yang tahu tidak? Ya, benar, yaitu daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Kemudian apalagi kira-kira yang ketiganya? Ada yang bisa tidak? Iya, benar ya. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Nah, 3 kalimat ini merupakan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Dayu dan teman-temannya ketika melihat halamannya itu dipenuhi dengan daun yang berserakan, kemudian memutuskan untuk memunguti daun-daun tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam tong sampah organik. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah ya, yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya. Nah, selain ketiga kalimat ini, coba nanti anak-anak baca kembali teks bacaannya, kemudian cari kira-kira kalimat mana lagi yang belum Ibu tuliskan di sini. Anak-anak silakan tuliskan di buku. Kira-kira yang belum ada di sini apalagi ya kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah yang ada pada teks bacaan tadi. Bisa ya, Nak ya? Nah, sekarang selanjutnya kita lihat kembali ada apa nih? Wah, ada gambar apa, Nak? Di situ lihat. Ada gambar sekelompok anak-anak ya. Kelompok siswa. Sekarang coba jawab bersama ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana wajah anak-anak pada gambar di atas? Coba kelihatannya bagaimana, Nak? Ya, tentunya mereka kelihatan ceria ya, kelihatan bahagia atau sedang tertawa bersama dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, sehatkah mereka? Sehat tidak? Nah, kelihatannya mereka tentunya kelihatan sehat ya, karena mereka di situ sedang senang, sedang ceria, menunjukkan bahwa mereka itu kondisinya berarti sedang sehat. Kemudian selanjutnya, apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Coba wajib tidak kalau anak-anak menjaga sekolah agar bersih dan sehat? Ya, tentunya wajib ya. Tadi juga kita ingat kembali pada bacaan yang tadi, bahwa tugas menjaga kebersihan sekolah itu bukan hanya tugas dari penjaga sekolah atau pihak tertentu saja, melainkan juga seluruh warga sekolah yang termasuk di dalamnya anak-anak atau siswa. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Kira-kira apa? Ada yang tahu tidak? Nah, iya benar ya. Tentunya kita harus selalu menjaga kebersihannya. Kemudian juga rutin melaksanakan kegiatan piket ya. Baik itu piket untuk membersihkan ruang kelas, perpustakaan, taman, dan lain-lain. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Nah, sekarang kita lihat kembali. Nah, sekarang Ibu punya sebuah teks bacaan yang berjudul Sekolah yang Sehat. Kita baca bersama ya, Nak ya. Bagaimana sih sekolah yang sehat itu? Ciri-cirinya harus ada apa saja ya? Kita baca bersama ya. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok.
Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Nah, tadi anak ya, dari teks bacaan tadi kita dapat ketahui informasi yang kita peroleh, yaitu diantaranya bahwa sekolah yang sehat itu merupakan dambaan dari setiap orang. Namun di situ muncul permasalahan bahwa ternyata tidak semua sekolah itu merupakan sekolah yang sehat. Nah, lalu bagaimana sih cara supaya sekolah kita itu disebut sebagai sekolah yang sehat? Nah, di situ muncullah ada yang pertama, sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Kemudian tempat mencuci tangannya harus ada di beberapa tempat. Kemudian tempat sampahnya juga harus ada di setiap sudut sekolah. Dan lain-lainnya. Di situ disebutkan ciri-ciri sekolah yang sehat itu harus seperti itu ya nak ya, diantaranya. Nah, sekarang Ibu punya soal nih, Ibu punya pertanyaan. Kita jawab bersama ya. Yang pertama, nah tadi dari bacaan yang tadi, mana yang merupakan kalimat masalah, kalimat yang menunjukkan masalah, kira-kira yang mana coba tadi dari teks yang tadi. Tadi Ibu juga sempat sudah menyebutkan ya, tadi yang menjadi masalah tadi di sana itu apa? Iya, benar ya. Akan tetapi tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat ya. Nah, selanjutnya, lalu apa saran yang muncul di teks bacaan tadi supaya sekolah itu menjadi sekolah yang sehat? Apa coba tadi yang pertama? Ada yang masih ingat tidak? Iya, benar ya. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Kemudian yang kedua, apalagi kira-kira masih ingat tidak? Iya, benar, yaitu tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Selanjutnya apalagi yang ketiga coba? Ada yang tahu tidak? Masih ingat? Iya, benar ya. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Nah, coba di antara 3 kalimat itu ada kata yang Ibu garis bawahi, yaitu katanya apa nak? Iya, sebaiknya ya. Biasanya kalimat saran itu ditunjukkan atau dicirikan dengan menggunakan kata sebaiknya. Sekolah sebaiknya, tempat mencuci tangan sebaiknya, toilet sekolah sebaiknya. Nah, seperti itu ya nak ya. Ciri atau ciri-ciri dari kalimat saran ya. Nah, sekarang anak-anak tugasnya nanti silakan dibaca kembali teks bacaannya, kemudian cari mana lagi kalimat yang kalimat yang merupakan kalimat saran ya nak ya. Tadi Ibu baru ambil contohnya 3. Nah, sebenarnya masih ada lagi nak kalimat-kalimat yang merupakan kalimat saran yang ada pada teks bacaan tadi. Silakan anak-anak nanti cari ya, kemudian tuliskan di bukunya masing-masing. Nah, sekarang selanjutnya Ibu ada pertanyaan lagi nih. Lalu apa ya kewajiban dan hak anak-anak sekalian di lingkungan sekolah sehat? Kira-kira apa nih? Supaya tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kira-kira kewajiban anak-anak itu harus apa? Apa yang harus anak-anak lakukan? Apa kira-kira kewajibannya yang pertama? Ya, tentunya anak-anak harus menjaga kebersihan ruang kelas ya. Kemudian, haknya apa? Hak yang akan anak-anak dapatkan jika anak-anak melaksanakan kewajiban anak-anak, yaitu dengan menjaga kebersihan ruang kelas, tentunya anak-anak akan mendapatkan hak, yaitu dapat belajar di ruang kelas yang nyaman. Selanjutnya, kewajiban yang kedua, apalagi kira-kira? Kewajiban di lingkungan sekolah yang sehat, apa kira-kira? Ya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kalau kewajibannya membuang sampah pada tempatnya, maka haknya adalah apa nak? Hak yang akan anak dapatkan yaitu tentunya ya dapat merasakan sekolah yang bebas sampah. Selanjutnya yang ketiga, apalagi kewajibannya kira-kira? Ada yang bisa mendebak tidak? Iya, benar ya. Yaitu
menjaga kebersihan toilet. Kita harus menjaga kebersihan toilet. Nah, itu kewajiban kita juga ya nak ya. Maka kemudian sekarang haknya apa yang akan kita dapatkan jika kita sudah menjaga kebersihan toilet? Yaitu tentunya dapat menggunakan toilet secara nyaman. Kalau toiletnya bersih, pasti kita juga akan merasa nyaman. Kalau toiletnya kotor juga kita pasti akan merasa tidak enak karena mungkin bau, kotor dan sebagainya ya nak ya. Nah, karena itu kita wajib menjaga kebersihan toilet ya, supaya kita dapat menggunakan toiletnya secara nyaman. Selanjutnya kewajiban apalagi nih yang keempat? Apa kira-kira? Ya benar, yaitu merawat tanaman di sekolah. Lalu apa hak yang akan anak-anak dapatkan jika anak-anak mau merawat tanaman di sekolah? Apa kira-kira? Ya tentunya nanti anak-anak akan dapat menikmati lingkungan yang asri dan sejuk ya. Nanti akan enak ya merasakan berada di sekolah karena lingkungannya asri dan sejuk. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu untuk menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui, yaitu dengan cara menentukan terlebih dahulu bilangan pertama. Kemudian kurangkan bilangan pertama dengan selisih yang sudah diketahui untuk mendapatkan nilai bilangan kedua. Lalu yang kedua, kalimat saran biasanya ditandai dengan kata sebaiknya. Dan yang ketiga, kewajiban di lingkungan sekolah sehat diantaranya yaitu menjaga kebersihan ruang kelas. Lalu hak di lingkungan sekolah sehat diantaranya yaitu dapat belajar di ruang kelas yang nyaman. Nah anak-anak, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian yang ada di rumah. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.